Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdesa. Hari ini kita sedang berada di rumahnya Kades Budi, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Bapak Zainul Mukid. Beliau adalah salah satu aktivis perhutanan sosial. Hari ini akan membincang soal refleksi 3 tahun Permen 39 tahun 2017 tentang perhutanan sosial. Jadi nanti Pak Kades akan menjelaskan terkait dengan perhutanan sosial, bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan Permen 39 tahun 2017 itu, terus apa saja manfaat bagi desa dengan adanya permen tersebut, juga peluang apa yang harus dilakukan oleh masyarakat di daerah hutan. Mungkin itu pengantar dari saya. Tetap ikuti channel saya sehingga nanti bisa menambah manfaat bagi kita semua. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini kita sambil ngopi akan bercerita tentang perjalanan Peraturan Menteri Nomor 39 tahun 2017 tentang perhutanan sosial. Berawal dari saya menjabat sebagai Kepala Desa Wuti yang kebetulan semua warganya adalah petani dan juga petani hutan, di mana pada saat saya menjabat pertama kali sebagai Kepala Desa, penduduk Desa Wuti yang notabene adalah petani selalu kekurangan pupuk dalam menjalankan aktivitasnya sebagai petani. Nah, kebetulan di tahun 2017 ada sebuah peraturan Menteri KLHK nomor 39 tahun 2017 tentang perhutanan sosial. Sejak saat itu saya berusaha untuk memahami Permen 39 tersebut. Akhirnya bermula dari perhelatan nonton bareng Piala Dunia yang digagas oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kita mulai mensosialisasikan tentang perhutanan sosial. Karena apa? Karena di situ dalam peraturan itu kita diberi hak untuk mengajukan lahan perhutani yang selama ini lahan tersebut kita nilai kosong, tidak ada tanaman, dan sudah bertahun-tahun dikuasai oleh warga desa. Kita ajukan penguasaan hak atas Permen 39, yaitu warga atau setiap warga diberikan hak mengajukan lahan tersebut untuk mendapatkan izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial melalui Permen 39 tahun 2017. Kemudian kita mensosialisasikan tahap demi tahap. Akhirnya ada 29 kelompok tani di wilayah Kecamatan Sambeng, Nyimbang, Luluk, Modo, Sukorame, dan ada 2 kelompok di wilayah Laren. Proposal kita ajukan ke KLHK. Nah, saat ini kita sudah melalui proses tersebut selama 3 tahun, dan kabar tentang turunnya izin pengelolaan hutan perhutanan sosial atau IPHPS sampai hari ini belum kita terima. Akhirnya kita diajak berbincang-bincang refleksi 3 tahun tentang Peraturan Menteri Nomor 39 tahun 2017 oleh Saudara Jamjami selaku pendamping desa di Kecamatan Sambeng. Itulah Pak jalan ceritanya. Itu dari sekian pengajuan itu sebenarnya pihak teman-teman dari aktivis perhutanan sosial itu mengajukan berapa hektar Pak?
awal masuk dari pengajuan itu? Saya tidak hafal, tapi berdasarkan data itu sekitar 18.000 hektar. Dari 18.000 hektar berdasarkan tahapan itu diterima waktu itu oleh Dinas Planologi melalui peta yang sudah diberikan ke kita, itu kisaran 6.000 hektaran dari 13 kelompok tani dan gakpok tani yang menaungi 29 kelompok tani. Cuma peta sudah keluar, tapi sampai hari ini izin belum yang berupa SK belum turun. Nah, sejauh ini dari pihak Pemkab ataupun dinas yang menangani, bagaimana bentuk kerjasama atau koordinasinya, barangkali mensupport dengan langkah-langkah para kelompok masyarakat hutan atau bagaimana? Dalam peraturan tersebut kita memahami memang dalam Permen 39 itu penguasaan hutan itu mutlak dikuasai perhutani, yang notabene adalah dalam lingkup KLHK. Sedangkan di Pemda Kabupaten Lamongan kita tahu Pemda tidak ada kewenangan untuk itu. Jadi dalam Permen 39 itu petunjuknya kita mengajukan langsung ke Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi sampai hari ini kita menunggunya ya tetap dari Kementerian KLHK. Ya, sejauh ini Pak, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh kelompok masyarakat perhutanan itu untuk bagaimana surat izin atau SK itu bisa turun, berapa kali mungkin koordinasinya itu? Kalau kita ditanya berapa kali, ya, setelah 3 tahun berlalu, saya nggak bisa jelaskan. Yang pasti kita udah berkali-kali bersurat maupun berkali-kali menghadap di Dinas Kehutanan Sosial yang notabene itu dinaungi oleh Dinas PSKL dan Planologi, itu udah berkali-kali. Cuman sampai hari ini kita baru pegang peta yang kita izinkan itu hanya sepanjang itu. Jadi untuk sertifikat pengelolaan hutan perhutanan sosial sampai hari ini belum kita terima. Hanya peta sekitar 6.000 hektar dari 13 pengaju itu yang baru kita pegang. Nah, kalau ngomong peluang Pak, peluang apakah hari ini dari Kementerian Lingkungan Hidup ya, itu sudah memberikan istilahnya harapan bahwasanya SK atau surat izin itu bakal keluar tahun berapa gitu? Berdasarkan pertemuan kemarin dari Gema PS Indonesia, ya, di mana organisasi itu adalah perkumpulan aktivis perhutanan sosial, kemarin dipanggil atau diterima oleh Bapak Presiden untuk membahas tentang progres perhutanan sosial. Saat ini menurut berita yang saya peroleh itu kita nunggu istilahnya pelaksanaan undang-undang Omnibus Law, karena di situ ada menyangkut perhutanan sosial, dan janji Pak Presiden Februari Perpu tentang pelaksanaan Omnibus Law yang menyangkut perhutanan sosial akan diterbitkan. Jadi kita nunggu itu, karena janji Presiden kan 1,2 juta hektar lahan perhutanan di Pulau Jawa akan dikuasakan ke masyarakat. Yang terakhir, harapannya Pak, harapan dengan selaku aktivis perhutanan sosial terhadap Presiden secara langsung. Harapan saya ya sesegera mungkin diimplementasikan. Karena apa? Karena petani sekali lagi sangat bergantung tentang izin itu. Kenapa? Karena selain izin itu sebagai kepastian hukum terhadap penguasaan lahan, juga kepastian petani untuk mendapatkan subsidi pupuk. Karena selama ini sepanjang tanah yang dikuasai petani tanpa ada surat, itu kita tidak bisa mengajukan lahan tersebut untuk mendapatkan pupuk subsidi yang namanya RPKK.
Jadi RJKK itu nggak bisa kita ajukan untuk mendapatkan pupuk subsidi kalau lahan itu tidak ada surat penguasaan. Nah, surat penguasaan yang kita harapkan adalah terbitnya sertifikat izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial. Ya, terakhir Pak, yang terakhir berkaitan dengan potensi yang ada di Desa Udi terkait dengan wilayah perhutanan sosial. Dengan selaku Kades 3 periode ini apa yang kemudian mau dikembangkan pada wilayah itu? Memang dari awal jujur saya sampaikan saat ini bermula dari keinginan saya untuk membuat inovasi desa wisata yang kebetulan dalam penguasaan hutan KPH Mojokerto yang namanya lokasinya ada di Citro, itu memang ada spot yang bisa dijadikan untuk tempat wisata. Di antara lain adalah wisata alam. Makanya selama 3 tahun ini di samping kepingin memberikan kepastian hukum terhadap penguasaan hutan ke petani, juga kita ingin mengembangkan inovasi desa wisata yang ada di tengah hutan tersebut. Makanya sampai hari ini kami berharap Bapak Presiden sesegera mungkin memerintahkan kepada Menteri KLHK untuk menerbitkan izin PHPS sesegera mungkin. Terima kasih. Dari obrolan singkat ini ada beberapa hal yang perlu kita simpulkan, bahwasanya yang pertama, harapan dari para aktivis perhutanan sosial adalah agar surat izin pengelolaan hutan untuk lahan sosial bisa segera diterbitkan, mengingat urgensinya surat izin itu terhadap pengelolaan lahan terkait dengan pengelolaan hutan sosial, yakni ketersediaan pupuk yang itu dirasa sulit bagi masyarakat hutan tatkala mereka belum mengantongi surat izin pengelolaan hutan. Barangkali dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup KLHK kemudian bisa memfasilitasi segera mungkin, dan semoga draft terkait pembahasan hal tersebut segera terselesaikan. Salam berdesa.